kalau misal korek nih. Nah, korek. ini untuk sementara ya korek ini yang lagi jalan ya, oke? Korek itu barang kecil, Bos. Yohi. Kau di kopian. Nah, korekmu hilang di mana kan? Di bawah teman. Pasti kan akhirnya kan beli lagi dia. Iya. Sebelum beli marah dulu loh. Orang-orang yang beli korek itu posisinya kesel ya gitu. Sudah mulai. Kembali lagi bersama Ngobdar di sini. Asik. Ngobrol seputar daerah. Langsung kita datangkan pebisnis muda. Asik pembisnis muda. Saingannya Timothy. Jadi sahabat. Saya ini masih Timothy Ronald. Iyo. Tapi ini versi Jawa Timur. Langsung saja kita sambut. Siapa dia? Erik. Oke. Setelah lama. suatu kehormatan bisa diundang ini di Rodok Liwar. Rodok Liwar. Keren ini. Berapa kali kita coba nggak ada tamu? Hampir 3. kita ngasih proposal udah 3 kali udah tembus ya. Aan. Yang siapa nanya? Sini Barul. Lu Arik. Arik juga. Terus terakhir kau nih. Selamat Rega, sebelumnya selamat. Selamat apa? Dalam waktu dekat mukamu akan ada di YouTube. Mukamu akan ada di YouTube, men. Luar biasa ini. Karena baru kali ini aku bisa bincang-bincang langsung sama orang-orang kayak keren gini kan di YouTube gitu kan. Ya janganlah, kami hanya orang-orang biasa. Oh enggak bro, orang keren kita. Iya, keren. Siapa tahu habis ini kan subscribernya Bro, itulah bro. Makanya tadi kan aku senggol kan sama orang tadi kan. Banyak yang nonton. kuncinya di situ ya. Iya di situ. Habis ini kan kena story Erik tuh. Iya, orang sehari-hari. Kalau lu Erik. Berapa ya? Paling 1.000. Jangan paling itu banyak. Bro. Banyak itu Rik. 1000. 1000 tapi isinya orang-orang company. Woi. Ini untuk follower Erik. Nah, kami dua nih. Oh ya, Kok ngemis? siapa tahu ada calon-calon politisi atau Nah, politisi. Butuh Butuh engagement di media. Udah Rodok Liwar ini. Boleh. Tapi yang minusnya agak susah naiknya. Enggak, tapi perlahan-lahan bisa lah. Kayak kami perlahan-lahan juga kan. Kan nanti kayak ini kan Bro Dimas ini kan di Instagramnya lagi. Oh iya. Bro, sejuta bro. Gimana bang? Investment IG ku 1.500.000. Sesuai dengan ini ya, terus berkembang sesuai Nah, dengan Ini kita balik lagi ke topik. Oh ya betul. Rik, kok selama yang kau lakukan ini kuliah terus kau ada satu usahamu kan? Ada. Kau punya usaha. Ada sih Ada. usaha. Pertama, Rik, usaha pertama. Aku ini cerita yang gagal ya. Boleh. Dari awal ya. Boleh. Aku dulu pernah sebenarnya pertama aku pernah itu dari SMA itu jualan casing HP. Casing HP. Ini Ya. mau case HP yo. Nah, casing HP aku ikut dropship gitu. Iya. Nah, ada salah satu platform dropship itu Oke. dan alhamdulillah dari situ tuh menguntungkan, nggak rugi. Nggak rugi, oke. Alhamdulillah. Itu aku partneran sama temenku yang ada di Bojonegoro. Terus cuman karena itu waktu COVID ya, cuman karena habis COVID ini aku harus balik lagi ke Solo. Ya, sekolah SMA di Solo. Oke. Akhirnya dan di Solo ini kan aku posisinya nggak megang HP karena aku mondok. Nah, akhirnya bisnis itu terpaksa berhenti dan setelah COVID aku balik ke Bojonegoro, ternyata bisnis itu trennya nurun. Dan trennya nurun dan ganti alih thrifting karena pas waktu COVID, thrifting naik. Ya, dan coba thrifting. Cuman di thrifting ini masih belum pas lah intinya. Belum tahu marketnya gimana dan
agak susah Oke. di drift ini, nggak jodoh. Akhirnya coba berhenti, ganti lagi. Di situ awal-awal apa ya, ibarat Scarlett, MS Glow kayak gitu-gitu. Aku coba jualan Scarlett kayak gitu-gitu. Oke. Ya nyoba jualannya, cuman by story di WA kayak gitu-gitu. Oke. Nah, cuman di sini tuh lebih kayak aku kalau semisal nggak laku itu bisa dijual di rumah lagi, karena kan orang tua kan usahanya kan ya supplier kosmetik, toko obat kayak gitu-gitu, apa obat-obatan juga kayak supplier gitu. Jadi yaudah berjalan, di kosmetik ini ada perang harga Scarlett di Shopee kayak gitu-gitu. Akhirnya nggak bisa leluasa karena ngejar puteran juga kan. Iya benar. Karena puterannya udah kayak semisal tren Scarlett udah turun dan gitu, akhirnya bisnis itu nggak lama berhenti. Terus akhirnya di semester 4 itu itu aku nyoba usaha ini teh poci, es teh. Nah, aku jualan es teh. Di bisnis es teh ini sebenarnya menjanjikan. Nah, cuman bisnis F&B itu berdarah-darah banget Bang. Jadi effortnya gede lah buat masak, buat gimana meskipun es teh itu prepare-nya kalau misal jualan di wisuda itu kan jualan di event-event, jualan di wisuda itu prepare jam 3:30 pagi, rebus air teh gitu. Sebenarnya asik jualan es teh itu, cuman di situ bertahan karena di situ tuh apa ya, nggak bisa yang setiap hari jualan di pas event-event aja. Dan untuk pas event-event pun kan event juga nggak terlalu Nggak ada setiap hari. Nggak ada setiap hari juga. Akhirnya gimana ya, terus mobilitas juga belum ada mobil, belum ada kendaraan. Akhirnya nggak, kalau sebenarnya ngandalin di kampus doang di UMM belum bisa gitu. Akhirnya untuk ST ini tutup. Nah, ST tutup dan akhirnya itu untuk saat ini itu aku lagi nyuplai korek. Korek. Ya, sampai saat ini masih di warung-warung Madura seperti itu. Tokai. Baik. Wow, seperti itu. Gorek tokai, kriket gitu. Iki gak tokai bro, ini KW tokai, Yukit. Nah, Yuki termasuk. Ya? Ya betul. Wah, ini punya kau berarti. Ngambilnya kemana, Rik? Jadi ngambilnya itu ada dari importir. Dari importir di Surabaya. Seperti itu. Rik, korek impor. Ya, kan Ada beberapa yang impor, terus ada juga yang ternyata mungkin beberapa orang importir ini itu punya gimana ya, mesen dari China terus dicap gitu mereknya dia. Paham. Terus di SNI kan kayak gitu. Berarti mulai dari SMA. Ya, dari SMA sampai sekarang. Tapi SD pernah nggak Rik, kayak jualan pensil gitu? Aku SD pernah jualan kain flanel. Kain flanel. Aku SD juga pernah cok. Nih, Kain flanel. enggak SK Melo aku. Yang kau cerita. Minuman itu ya. Kain flanel buat ini kan pasti ada kan. Warna-warna itu kan kainnya. Nah, teman-temanku pada nggak tahu belinya di mana. Anjay. Aku tahu belinya di mana. Aku beliin. Kau siapa yang mau pesan? Aku PO dulu, kok catat warna apa. Aku Insting beliin. celah-celah uang itu cok. Kamu genetik muli udah bisa lihat Dari SD bro, lihat instingnya ini celah uang bro. lihat apa selak beluk wah cuan ini Erik Nah, bro. Di situ aku ambil untung kecil 500. Per kain. Per kain 500 sampai 1000 gitu. Nah, terus SMP nih, SMP. Naik SMP. Nah, aku se-SMP nih sama Iza nih. Oke. Di SMP ini kan musimnya potong
potong gundul. Kalau rambut panjang dipotong. Petalan lah. Nah, petalan lah seperti itu. Di situ tuh kan aku di rumah kan ada ini orang tua kan juga nyuplai sampo metal, sampo. Tahu sampo metal. Nah, Sampo metal, Bro. nah, Tahu aku. aku di SMP promosi aku gencar-gencaran sama dia juga aku bisa teman-temannya ya langsung sekelas kan habis potong bareng-bareng nih. Siapa yang pengen rambutnya panjang aku bilang gitu kan. Itu bro, salah itu. Nah, dari situ aku lihat anak-anak ini pengen ya aku cari rambutnya panjang kan. Karena kan ada bilang rambutmu mahkota. Iya itu lah bro. Oke. Udah dua bro yang keluar. Nah, dari situ aku bilang ini sampo ini bisa manjangin rambut gitu. Merawat rambut gitu kan. Metal, merawat total kan. Gitu lah bro, metal. Merawat total. Terus, akhirnya banyak nih yang beli di sekolah. Terus pesan ya Rik, pesan gitu. Nah, pertama tak kasih aku bawa satu nih, testi gitu buat kamu. Oh iya langsung aku besoknya sekolah tasku tak isi sampo metal ini. enggak buku ya. SMP itu. Edan. Aku terus masuk SMA. Masuk SMA aku di pondok kan. Di pondok itu aku waktu kelas 11 itu kan di OSIS bagian asrama. OP lah namanya kalau di pondok. Apa kepanjangan Erik? Organisasi pondok. Organisasi pondok. Akhirnya di situ tuh bagian asrama. Nah, ketua asrama. Nah, anak-anak pondok itu susah mau beli kaos distro kayak gitu kan. Nah, cuman ada nih beberapa temannya dia tuh megang akses HP. Akhirnya di situ tuh temenku juga sedang kayak adalah partner yang mulai bisnis kayak gitu. Akhirnya ketemu nih peluang nih orang pengen fashion kayak gitu kan. Akhirnya di situ awal-awal ya maksudnya bisa di shop itu banyak promo lah. Akhirnya kaos-kaos dulu tuh ada namanya kaos-kaos ya brand lah intinya kayak brand-brand yang jackpot kayak gitu kan promonya tuh gede kan. Oke. Akhirnya harga Erigo itu harga aslinya 150 apa berapa ya? 180 apa. Nah, cuman pas kita beli, kita check out tuh cuman 100.000 apa 90.000. Nah, promo. Nah, kita jual di pondok itu 160, dibilang diskon 20.000. Padahal diskonnya 50 gitu. Udah ini kan di ininya 180 ini kan. Di tag-nya. Jadi kita jual udah untung nih berapa persen situ. Dan aku pas waktu pulang nih, pas waktu dari pondok pulang liburan ada jackpot di Surabaya di Grand City. Wah, aku borong itu uang tabungan buat belanja kaos-kaos. Pas waktu balik ke SMA bawa kaos-kaos dari jackpot itu borong Berapa banyak? ada sekitar 20 piece. 20 piece aku borong, alhamdulillah habis semua. Ambil untungnya marginnya bisa 50 sampai 100%. Dua kali lipat nih satu. Yang ku ambil dari pelajaran dari dia. Sekecil apapun ruang apapun itu tidak bisa membatasi diri Erik untuk berusaha. Di pondok bro. Pengganggu mas. Di pondok dia nggak boleh main HP, dia bisa bikin usaha. Ini ibarat kata kayak Pablo Escobar bro. Kalau mas bapak narkoba. Jadi aku ada teman yang berani pakai HP gitu. Jadi ada contohnya. Nah, ayo bro kita joinin bagi untung. Aku ya kasarin ke anak-anak gitu. Karena ya karena anak-anak nih di tempatku asrama yang anak-anak baru masuk lah dari SMP luar, dari SD di luar, jadi kayak ya mereka masih di mana ya, masih kayak pengen ngerasain fashion kayak gitu lah ibaratnya.
Sedangkan akses di pondok tuh susah. Akses di pondok tuh susah kalau mau beli-beli kan seperti itu. Jiwamu udah Rik, udah nyel banget tuh usaha dari kecil. Iya, dari kecil. Kalau nggak tanya dia nggak cerita yang SD tadi. Karena aku penasaran pas SD dia. Tadi SD apa tadi? Kain flanel. SMP sampo metal. SMA tadi kaos. Kuliah terus kau berketerusan gitu, Rik. Nah, aku penasaran, Rik. Di dalam sebuah perjalananmu ini selain orang tuamu sendiri kiblat usahamu, ada nggak orang yang memotivasimu untuk menjadi seorang pebisnis gitu? Selain orang tuamu tadi. Kalau dari selain dari orang tua sih sebenarnya lebih ke teman-teman yang ada di kayak organisasi di HIPMI UMM, pernah berproses di HIPMI UMM. Dari HIPMI UMM bisa kenal Ketua Jo. apalah itu bang, Ketua Jo. cuman amanah sebentar. Tapi kan tetap aja gelar ketua, bro. Terus habis itu di kenal sama senior di HIPMI Malang gitu. Jadi kayak rasa apa ya, ada terus lah orang-orang kan ibaratnya beliau ini cara berbisnisnya seperti ini, kayak jadi termotivasi. Dari teman juga yang ada di pondok itu juga ada teman-temanku yang udah sukses di bisnisnya, jauh lebih sukses pun banyak seperti itu. Dan aku lihat selalu belajar gitu dari teman-temannya ada di IMI, teman-temanku dulu yang ada di pondok juga. Mereka itu ya tetap ada jatuh bangunnya, ada cocok gak cocoknya di bisnis seperti itu. Dan ya intinya masih tetap di titik ini, intinya ya ngalir tapi tetap terstruktur ya. Ya intinya aku ngalir terus, cuman aku nggak bisa diem gitu loh. Harus ada yang dipikir, harus ada yang dibuat gitu kan, buat bisnisnya. Tapi sebelumnya cita-cita kau apa? Jujur cita-citaku dulu jadi dokter. Bisa aja Rik kau jadi dokter terus buka bisnis. Maaf mas, Tapi kan S1-nya dokter dia, Cok. Iya, kau lanjut lagi nanti dokter. nggak bisa. Gak apa-apa, Rik, gak apa-apa. Itu kan cita-cita. Ya dulu sama lah cita-citaku. Itu kan udah dari SD ya sampai sekarang. Berhasil gagal, repeat terus dari dulu. Aku feeling ku akeh gagal. Iya betul. Apa gak iki, apa gak putus asa, menyerah, Capek gitu. Kalau semisal apa ya, rasa penasaran itu pasti selalu ada ya. Jadi kalau semisal lebih daripada aku nggak nyobain, mending ya aku nyobain. Kalau semisal gagal ya udah, kan aku udah nyobain itu gitu loh. Jadi gagalnya gak sia-sia. Ya betul. Jadi bisnis ini aku ngerti kan, F&B itu berdarah-darah. Kalau nggak aku terjun di F&B, nggak tahu kan. Gitu. Kalau misal di situ berdarah-darah dan struggle-nya kuat seperti itu. Tapi pernah ini gak Rik, selama jalanin usaha dari kecil sampai sekarang, merasa pas bikin usaha banyak saingannya, pernah ngerasa gak Rik? Kalau saingan itu kan pasti banyak lah. Pasti ya tetap di seluruh bisnis pun pasti ada saingan. Gimana kau menanggapinya Rik? Misalnya kan yang kau ingat aja lah atau? Iya. Gini, aku pernah dengar kata-kata ini dari temenku dan dari ada quotes nih. Ada quotes lagi. Dua kalau udah nih, ada. Ini tiga nih, 3 point. 3 point, bro. Nah, jadi rezeki usaha bisa ditiru sama siapapun. Tapi rezeki Tuhan itu udah ada yang ngatur. Rima men. Itulah friend. Jadi ya bisnis mau saya sama siapapun atau misal ya tetap husnuzon lah sama yang di atas, sama Allah. Rencana Tuhan itu Ya, indah. Nah, jadi kita semua punya porsinya lah. Itu karena ini tidak bakal tertukar, Ya karena sudah tertakar. Aduh, apa tenang? Aduh ya Allah.
Berarti ya kau biasa aja ya, ya udah kau percaya rezeki sudah ada yang ngatur, kau silakan. Dan menurutku juga ini nih aku pengen saran kau. Anjing, kok saran tuh? Banyak orang tuh yang ku dengar itu dia pengen bikin usaha, tapi terhalang karena banyak platform yang sudah ada yang sudah buat. Kau pasti pernah lah pengalaman bikin usaha. Sebenarnya itu sudah banyak, kayak kau tadi ST banyak orang udah. Terus kau baju banyak orang udah. Cara kau tetap maju untuk jualan ini itu gimana? Ini kan Pasti kau udah tahu juga kan sebelumnya. Oh udah ada sih ini, udah ada sih gimana? sekarang gini ya, kalau misal kita ini contoh simpelnya dari ST. Oke. Kamu dari kecil sampai besar, ada nggak kau pernah di warung itu nggak nemu makan minuman namanya es teh? Pasti selalu nemu, karena trennya es teh itu nggak berhenti sampai kapanpun. Dan itu minuman dasar dan semua orang suka. Kayak ayam, yang makanan basic ayam semua. Berdasarkan survei kan 90% orang Indonesia suka sama ayam. Nah, jadi meskipun saingannya banyak, pasti orang kalau melihat ayam, ya udah aku Oke. ini ayam gitu. Base-nya dari situ. Tapi kan berarti tidak untuk semua benda gitu kan, apa wujud apa sebutannya barang gitu kan yang semua itu jadi keperluan gitu. Kalau es teh tadi mungkin iya, ayam iya, Cuman mungkin baju iya, terus sampo metal tadi loh. Itu kayaknya nggak semua orang. Iya nggak semua orang loh. cuma Tapi kan waktu Tapi itu marketnya ada tuh. Marketnya dapat. Berarti kok payu keras kalau biasa itu hari Jumat pagi deh. iya. Kalau di sekolah aku Jumat pagi. Ada sekolahmu tuh. Iya, rambut panjang. Nah, aku hari apa ya? Lupa deh. Nah, Soalnya biasa habis olahraga di. Iya. Habis 6 gitu. jadi kalau misal korek nih, Nah, ini korek. untuk sementara ya korek ini ya, yang Nah. lagi jalan ya, oke. Korek itu barang kecil, Bos. Yohi. Kau di kopian. Korekmu hilang di mana kan? Di bawah teman. Pasti kan akhirnya kan beli lagi dia. Iya. Udah. Sebelum beli marah dulu loh. Marah dulu gak? Orang-orang yang beli korek berarti posisinya kesel ya gitu. Tapi gini, kenapa kau tiba-tiba sekian dari banyak? Oke, ku ambil garis kerasnya mulai dari SMA aja lah ya. Kaos, kuliah tadi apa tadi? Macam-macamnya ada ST yang terakhir ST. Sekarang korek. Kenapa kau tiba-tiba membuka idemu, kepalamu tiba-tiba korek? Ya gini ya, karena jujur bisnis ya maksudnya ya bisnisnya bagus ya yang udah kita ketahui gitu loh. Sedangkan aku dari kecil itu di lingkungan orang tuaku yang apa ya, yang dimana dia supply korek, alat tulis kayak gitu-gitu. Oh macem-macem lagi. Nah, selain sembako. Iya. Dari situ aku tahu, akhirnya aku tahu lah perputarannya gimana barang ini itu. Akhirnya sekarang itu lagi fokusnya ya dalemin bisnis-bisnis yang sebenarnya aku tahu dari kecil lah, kayak korek, supply korek, alat tulis kayak gitu-gitu. Dan ya aku daunnya dari dulu dan coba kan kalau misal di rumah itu ibaratnya di Bojonegoro itu nyuplainya kan ibaratnya lebih ke grosir lah, ke toko-toko grosir skala besar kayak gitu, pasti margin utuhnya tipis. Coba kalau misal aku nyuplai di Malang ini versi yang lebih kayak ke toko-toko Madura kan mainnya per kota, kota kayak gitu, itu bisa ngambil marginnya sedikit tebel lah, dan karena itu tadi udah tahu gimana celahnya bisnis korek itu tadi kan, perputarannya seperti apa, ngambil barangnya dari mana, dapat harga barang yang bisa lebih murah seperti itu. Akhirnya coba untuk ekspansi di Malang. Anjay, Ekspansi bahasa bisnis. Coba pengen tahu lah marketnya Malang seperti apa. Dan menurut kau gimana setelah kau jalanin dapat? Alhamdulillah ya, meskipun masih perputarannya masih kecil, alhamdulillah ada yang repeat order itu sekitar ya masih sedikit lah, masih di bawah 5 toko seperti itu. Cuman dia repeat order seperti itu, dan
nggak ya ibaratnya kalau misal gabut gitu kan, kalau misal mau makan kemana gitu kan ibaratnya kita nggak berhenti buat lewat dari Tukuman. Pasti lewat Tukuman dulu banyak. Ya wes, random aja. Minggir ke Nyiri, nawarin korek. Jadi di jok putar pun ada korek satu kota. Jadi kalau selalu iya. Jadi kita nawarin, "Bu, dapat korek harga berapa, Bu?" gitu. saya kira Iya. respect bro, selalu bro. Kelak bro. Iya. Bu beli rokok. Korek di sini sampai dapat harga berapa bu? Alah segitu nih, beli di saya. Gitu aja. Yo, fuck you bro. Gitu. Biasanya Nanti gitu. kalau aku ke warung Madura aku tanya dong. Ya, koreknya nih dari siapa? Kalau nggak dari Erik nggak mau aku beli. Gitu ya. Tapi keren, Erik. Tapi aku termasuk salut dengan wawasanmu, dengan idemu, dengan pencapaianmu. Anjay. Kalau pencapaian masih Iya. masih sama lah kita kan, masih kuliah. Tapi gini, kalau selama kau ngejalanin itu semua, pelajaran apa selain keuntungan yang kau dapat dalam menjalankan bisnis itu? Terlalu dalam nih bang. Pelajaran yang Di luar keuntungan. di luar keuntungan ya, bisnis itu ya nggak jauh dari penolakan dan gagal. Ya kamu misal di toko Madura, toko A, B, C, ya itu 5% yang yang bisa nerima harga koreknya segitu, yang bisa beli. Ya udah ditolak, maaf mas, udah dari sini. Ya mental itu harus siap lah buat begitu. Ya ngerasain ditolak, ngerasain gagal waktu bisnis itu ya udah kan ibaratnya ya namanya juga gimana ya, kita hidup pasti kalau semisal kita kan selalu nyari celah di mana kita itu punya passion seperti itu kan, kita nggak harus dituntut sukses di bidang A, B, C. Nah hasil itu kan juga harus kita cari sendiri kayak gitu. Jadi keuntungannya ya melatih mental kita. Selain keuntungan secara finansial, kita ya mencoba buat diri kita itu buat survive, buat growth kayak gitu. Apa lebih apa? Banyak ya pelajaran ya, mental. Terus Ide. Mau pindah aku tuh. Mau pindah. Pindah apa? Sekarang kamu kuliah Rik. Ya. Selain kuliah ya tadi kamu singgung ada korek. Selain itu semua di luar bisnis, di luar jualan, di luar kuliah, apa kesibukan mulainya? Kesibukan sih berorganisasi. Ada beberapa organisasi di di Malang, di kampus juga lah, seperti itu. Jadi nggak tahu, dari kecil itu juga suka berorganisasi. Jujur cuy, ini orang aku kuliah baru nemuin orang yang sibuk terus enek aja. Jujur lagi. Sampai dia Nggak mau diem dia jujur. sudah kata kalau kau ini manusia bisulan gitu loh. Kenapa? Bisa diem. Duduk gini salah. Dia maunya dia terus. Bagus tuh. Tapi ya itu loh kayak semua tuh menurutku berkorelasi Rik. Kayak bisnis sama organisasi itu berkorelasi. Ibarat kata kayak musik sama sepak bola lah. Gitu ya. Ya, jadi kayak kau buka bisnis perlu organisasi yang buat kamu support, entah nge-supply, entah kau naruh di situ. Sebaliknya juga organisasi juga perlu usaha. Itu yang menurutku kau inilah ibarat kata apa ya? Kalau Iza punya pemahaman yang terstruktur, kau punya apa namanya? Kau punya evakuasi yang terstruktur. Kok evakuasi? Bukan evakuasi apa? Bukan alur apa? Eksekusi yang terstruktur. Ini loh, eksekusi yang terstruktur. Kau terstruktur kayak organisasi ini, terus nyambung sama usahamu ini. Ini semua tuh terstruktur gitu. Taktis ya. Taktis, benar. Oh gitu tuh terstruktur gitu secara tidak langsung. Ngapa enggak, Rik? Sadar enggak kok kayak di semua yang ku ikutin nih, semua yang ku buat nih berkorelasi kok, terstruktur kok. Ya
gimana ya? Sebenarnya nggak sadar sih. Awalnya nggak sadar. Cuman lama-lama, wah, ternyata korelasinya nyambung semua ini barang. Karena dari awalnya tak ngalir aja lah. Iya, coba dulu, coba masuk sini aja. Kan nggak ada salahnya buat nyoba. Iya. Mumpung masih muda kan. Tapi ya tetap pernah ngalamin kayak stuck mindset. Ya, ibaratnya udah capek lah ikut organisasi setelah mondok ibaratnya kayak gitu. Akhirnya nyoba aku diem gitu, nggak ikut organisasi apa-apa. Sama ada yang sebenarnya mentor itu ya, mentor kehidupannya ya jauh dari orang tuaku sendiri gitu. Nah, bapakku sendiri itu kayak kamu mau jadi apa gitu. Kamu kuliah itu nggak ikut organisasi, wes pedoto kuliahmu, mending gak usah kuliah. Awakmu nomaet atau kok wedhus ngarit. Ngono. Keren jujur keren. Itu bapakku itu ngomong ngono. Jadi Keren. awakmu gak gelem nyemplung ning organisasi, wes gak usah kuliah sisan. Akhirnya aku terdorong dari situ. Awalnya terbiasa menjalankan aktivitas yang ya, awalnya capek ya, aktivitas lumayan padat kayak gitu, rapat kayak gitu. Dimana dulu aku di pondok itu kan juga nggak berhenti dari kegiatan lah. Di pondok itu selalu ada kegiatan terstruktur dari aktivitas yang ada di pesantren namanya di pondok itu, dan kuliah pun ngalamin kayak gitu dan akhirnya aku ngalir dan alhamdulillah di fase dimana aku berproses di organisasi dan semakin lama next step dan ketika di organisasi itu aku udah ibaratnya semakin ringan ya ibaratnya kerjanya, tanggung jawabnya pun sebenarnya kan tetap besar, cuman secara eksekusi itu nggak sebanyak yang dulu di awal dulu pas waktu maba seperti itu. Ada waktu free tuh aku nggak bisa, kenapa sekarang aku kayak kelihatannya gerak terus ya gitu, karena nggak bisa diem. Memang kayak kalau semisal aku diem itu bingung. Kok malah diem bingungnya? Jadi kayak bingung gitu, kayak aku harus kemana, harus gerak terus. Bisa karena biasa gitu. Ya. 3 kata Rek. Terbentur. Aduh. Jadi mematahkan statement kalau misalnya terbentur tipes salah. Bro. Ini lo bro, hasil lo bro. Saingannya siapa? Timatirana. Itu lah. Ngobdar gabdol kalau nggak daerahnya nggak dibahas. Iya. Oh, dari Bojonegoro. Tapi masih ada korelasinya tentang bisnis. Salah satu impianmu apa yang usaha apa yang mau kau buka di kampung halamanmu? Kalau misal mimpi untuk maksudnya bikin usaha di Bojonegoro untuk saat ini ya gimana nanti usaha yang ada ini bisa dikembangkan lebih luas lagi. Ibaratnya bisa adaptasi lah. Adaptasi menyesuaikan pasar yang ada di Bojonegoro lagi seperti itu. Lebih pengembangan aja, mengembangkan seperti itu. Belum ada kayak kepikiran, aku pengen inilah. Karena ini belum ada, jadi untuk saat ini lebih karena usaha yang ada ini masih kayak sifatnya konvensional. Ini harus ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Aku berharap kau di Bojonegoro bisa buka coffee shop yang sistemnya slow bar. Itu bisa. Persaingan dengan Biar ada persaingan yang mau benar-benar real persaingan. Betul. Nah, itulah ya. Betul. Ini. Jadi terima kasih atas bocorannya. Jadi nanti mungkin
satu ya mungkin kalau misal aku dengar Isa mau launching atau mungkin udah launching, udah aku ruko yang sebelahnya itu buka lah. Nah, itu. Biar kayak Alfamart. Iya betul. Alfamart sama Warung Madura ya. Ya betul. Indomart orang enggak Katamu kan benar kata di. Rezeki apa? Rezeki sudah Udah tertukar, nggak mungkin tertukar. Mungkin gini aja, yang sebelah ini yang pertama kali berdiri snobarnya mungkin 2 menit pembuatannya ya. Kau 1 menit, jadi lebih unggul kau. Ya, jadi Lebih apa kau? jadi nanti kan kalau misal sekarang ini ada robot pembuat kafe, Betul. kopi kayak gitu-gitu. Karena mungkin kalian kan sama saya pro ya. Jadi bisa lah bantu untuk informasi. Buat yang ini semua itu. Siapa yang duluan notif BCA-nya Dimas itu tung itu masuk. Udah kami kerjain duluan itu. Apa gitu? Karena bisnis tidak memandang status, tidak memandang relationship, tidak memandang kepercayaan, bro. Apa yang dipandang? Cuman enggak, bro. Cuman basicnya tetap kita harus punya etika. Etika tetaplah nomor 1. Oke. Santai, saya nggak bakal bikin kok saya. Kan kita wajar lah. Kolaborasi kenapa harus kompetisi? Gitu. Bagus. Siapa tahu kan nanti Iza bikin langsung di IPO kan. Asik. sahamnya. Asik. Gitu. Mas Fore ya. Fore ya. Oh iya, Iza kan nanti namanya apa ya? Apa? ABT Coffee mungkin. Nanti di Abit Coffee. Abit Coffee. Apa Panani ya kan? Kan kode sahamnya kan. Itu bagus ya. Tetaplah harus ada etika. Etika. Kita usaha harus ada beretika. Asik. Oke, gini Rik. Kau kasih 3 motivasi buat orang-orang yang ingin memulai bisnis. Sebelum kita tutup ini, Rik. Kalau semisal 3 entah berapa pokok motivasi yang kuat Satu untuk. yang menurutmu terbaik. Nah, oke, yang terbaik menurutmu. apa ya? Kalau Ya kak, silakan. Nah, ayo gimana? tetap bisnis itu gimana kita bisa ya intinya dari bisnis itu kan kita mengeksekusi ide yang ada, mencari problem yang ada di lingkungan Sekitar. kita, terus kita kasih solusinya kan, kita jual solusinya, tetapi kuncinya pertama tetap kita kembali ke ilahi kita lah kepada. Jadi kalau misal bisnis boleh kita punya profit banyak, cuman kita nggak boleh lupa sama gimana yang mencari yang ngasih kita Yang menurunkan rezeki. menurunkan rezeki dan tetap jadi entrepreneur yang berdampak. Tetap bisnis itu kapitalis, bos, tapi tetap jangan lupa namanya sosialis. Jadilah orang yang berguna. Ya, jadilah ya orang berguna. Bagus. Oke, sebelum kita tutup Rik, ini 3 tempat yang menurutmu affordable di Malang, Rik. Tiga tempat yang affordable. Salah. Udah tadi dari sepil ya pertanyaannya. Memang udah. Iya kan kok kirim ke dia. Iya. Nah, akhirnya 3 aja. Penutup. Entah mau ngopi, entah hiburan apa silakan. Entah lapangan tenis atau kalau tempat olahraga. silakan. Bisa tiga tempat ya. Pertama kampus tercinta. Kampus tercinta karena kau menimba ilmu di situ. Iya, Universitas Muhammadiyah Malang. Dua. Ini ketiga apa ke satu? UMM nih. Ketiga. Pertama. Oh, pertama. Oke, berarti kedua. Ya kan? Kedua kalau semisal teman-teman butuh ya tempat buat apa ya? Kecil kayak gitu ya, santai, buat oke. santai, me time gitu Oke. tuh mungkin bisa Ke aku sering di ini sih, kopi namanya Kopi Pean. Kopi Kopi Pean. Sudah percok. Sebelahnya jalan tenang. Nah, sampingnya jalan tenang. Terus yang Ketiga?
Kalau aku suka kuliner ya, Kuliner oke. kuliner menurutku kuliner paling enak Di itu Malang. di Malang, ini sih kuliner paling enak menurutku. Oke, gak apa. Terakhir nih, nomor 3 nih. Nomor 3 tetap ini sih. Kalasan. Bukan. Ayo berapa depan kosku. Aku suka makanan sejenis kayak Dua Legenda. Oke, Dua Legenda tetap menjadi legenda. Asik. Kok tiba-tiba ada slogan? Itu berarti semacam Dua Legenda. Ya. Berarti Tanjung Api gitu termasuk. Ya termasuk gitu. Sama kalau 4 nih Oh, boleh. boleh, Pak. Boleh. Ini kalau Boleh. misal kopi yang punya khas, yang punya ya mungkin harganya masih worth it gitu. Worth it to buy, worth it gitu. Dan kopi bisa dapat relasi, kayak kenal relasi itu bisa ngopi di Fusco Cafe. Posko. Jujur andalan Erik. Oke, teman-teman, terima kasih. Doakan ya Erik dan rekan-rekan terdekat kami Amin. sukses Amin. dengan jalur yang mereka impikan, Amin. dan semoga persaingan 2 kafe slow bar di Bojonegoro akan terjadi. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Rik. teman-teman. Terima kasih. Dadah. Dadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Rik. Oke.